Kalian masih inget gak? Dulu waktu habis pulang sekolah, ada satu tempat yang gak pernah sepi. Isinya ya suara keyboard, teriakan minta cover, sama aroma mie instan yang entah kenapa itu selalu bikin lapar. Tapi sekarang udah banyak banget ya warnet yang tutup. Ada yang berubah jadi toko, ada juga yang jadi ruko kosong. Terus pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang ngebunuh warnet Indonesia? Kalau kalian lahir di tahun 90-an atau di awal 2000-an, kemungkinan besar sih kalian pernah lah ngerasain yang namanya itu anak warnet ya. Pulang sekolah, lempar tas, izin ke orang tua bilangnya main bentar. Padahal bentarnya ya 3 jam. Dan yang lucu nih ya, dulu itu kita nggak pernah nanya spesifikasi komputer. Nggak peduli RTX ataupun RAM berapa. Yang penting ya point blank bisa kebuka, close agak lancar, Dota juga nggak nge-lag. Ya itu udah cukup bahagia sih di zaman itu. Warnet waktu itu tuh bukan cuma tempat buat main game sih. Buat banyak orang, warnet itu adalah tempat nongkrong, tempat ketemu temen, bikin ketenangan, bahkan tempat belajar. Ya walaupun belajarnya cara ngalahin bos di game ya. Kalau lagi bokeh, ya palingan muter satu ruangan. Kayak, bro pinjem 2000 dulu dong. Bro waktu 10 menit buat gua dong. Kalau lagi lapar ya tinggal pesen mie instan. Kalau menang ya satu ruangan ikut teriak. Kalau kalah ya satu ruangan juga ikut ngetawain. Pokoknya itu warnet dulu itu hidup banget lah. Tapi anehnya ya, industri sekarang itu jauh lebih besar nggak sih daripada dulu. Jumlah gamer pun makin banyak ya. Internet juga makin cepet, teknologi juga makin canggih. Terus kenapa warnet justru malah menghilang? Sebelum kita ngomongin kenapa warnet bisa sepi, kita harus balik dulu ke masa ketika warnet itu di puncak kejayaannya. Sekitar tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2010-an, warnet itu bisa dibilang adalah surganya para gamer ya. Dulu ya nggak semua orang ya punya komputer di rumah. Belum tentu kuat buat main game. Mau main PB, ya pasti nge-lag lah. Mau main Dota, ya bisa masuk ya, tapi ya komputernya udah minta istirahat. Nah disitulah warnet jadi penyelamat. Dengan modal 5.000 sampai 10.000 kita itu udah bisa main berjam-jam. Nah, mungkin rasanya waktu itu ya 5.000 tuh berharga banget ya. Kalau sekarang mah 5.000 mah cuma buat air mineral sama parkir ya. Masuk ke warnet tuh juga selalu punya ritual sendiri. Kita datang nih, pilih komputer yang menurut kita paling kenceng. Padahal ya ujung-ujungnya speknya hampir sama semua. Tapi entah kenapa ya, selalu aja ada komputer yang dianggap komputer sultan ya kan. Bro, jangan ambil PC nomor 12, itu punya gua. Kayak udah beli rumah aja. Terus kalau lagi main game online, suasananya itu beda banget sama sekarang. Kalau ada yang kill banyak di point blank, ya satu ruangan tuh bisa langsung heboh, mantengin satu orang doang. Kalau ada yang kalah, ya langsung dicengin satu warnet. Kadang yang ngecengin juga ya ranknya nggak beda jauh sih. Ya yang penting ya komentar dulu aja sih. Dan satu hal menurut gue itu yang paling dirinduin itu ya semua orang ada di tempat yang sama sih. Sekarang ya kita main Valorant, main CS2, ya Discord aja. Teman juga ada sih. Tapi ya di luar kota atau di kota lain lah. Dibilang seru, ya iya sih seru. Tapi sih rasanya sih beda ya. Dulu kalau temen ngomong kasar, ya tinggal lempar bantal. Kalau sekarang ya mungkinnya paling disconnect aja sih di Discord ya. Dan juga ya, warnet itu juga bukan tempat buat main game sih. Warnet itu juga tempat nongkrong ya. Tempat ngobrol, tempat kenalan sama orang baru. Bahkan banyak yang dapat teman satu nongkrongnya itu ya gara-gara sering ketemu di warnet. Ada yang tiap sore main Dota, ada yang tiap malam main Counter Strike, ada yang dari buka sampai tutup itu cuma main PB. Dan jangan lupa, pasti selalu ada satu orang yang ya buka Facebook doang. Mainnya yang enggak, komputer dipakai 3 jam itu cuma buat gonta-ganti profile. Kalau dipikir-pikir, dia juga termasuk gamer sosial sih. Yang bikin warnet itu spesial itu bukan cuma gamenya sih, tapi suasananya. Karena di sana itu kita nggak cuma main, kita ketawa bareng, kesel bareng, dimarahin penjaga warnet bareng. Warnet waktu itu udah kayak rumah kedua lah bagi banyak anak muda ya. Dan jujur aja, waktu itu nggak ada yang nyangka sih kalau tempat seramai itu suatu hari nanti bisa mulai kosong satu persatu ya. Kalau disuruh nebak siapa yang ngebunuh warnet, mungkin banyak dari kalian jawabnya kayak ML lah, FF lah. Jawabannya jujur ya nggak salah sih, tapi juga nggak sepenuhnya bener. Karena sebelum game-game itu lahir, sebenarnya warnet itu udah mulai kehilangan satu hal yang paling penting sih, yaitu pengunjung. Dan semua itu dimulai dari sebuah benda yang sekarang hampir nggak pernah lepas dari tangan kita. Yap, smartphone. Dulu kalau mau main game online, pilihannya cuma dua. Punya komputer sendiri ya atau pergi ke warnet. Udah, nggak ada pilihan lain. Tapi begitu smartphone mulai berkembang, pelan-pelan semuanya berubah. Awalnya sih ya belum terasa ya. Karena ya game HP waktu itu juga masih game-game sederhana kayak Angry Bird,
Fruit Ninja, Temple Run, Subway Surf. Ya belum ada lah ya yang benar-benar bisa menggantikan pengalaman main di warnet. Jadi orang yang masih tetap datang. Warnet juga ya masih tetap rame ya. Tapi lama-kelamaan HP juga makin pinter, internet makin cepet, harga smartphone juga ya mulai turun lah ya. Yang dulu harus nabung jutaan, sekarang sejuta lebih dikit aja bisa beli HP yang lumayan ya. Dan disitulah kebiasaan gamer mulai berubah. Jujur ya, kalau disuruh milih ya, main sambil rebahan atau duduk 5 jam di kursi plastik warnet, ya kayaknya kita sendiri tahu deh jawabannya apa. Tapi smartphone sebenarnya bukan penyebab utamanya sih. Dia cuma pembuka pintu aja sih. Yang benar-benar mengubah segalanya itu ya adalah internet. Kalau kalian masih inget ya, dulu beli kuota itu rasanya kayak mewah banget ya. Download lagu 3 MB aja mikir 2 kali ya kan. Nonton YouTube ya juga ya resolusinya paling bawah. Ya udah deg-degan banget ya kan kalau resolusinya tinggi. Takut ada SMS dari operator masuk, kuota Anda habis ya. Kalau SMS itu datang, ya rasanya lebih horor daripada suara hantu di game horor. Makanya warnet itu jadi salah satu pilihan yang masuk akal ya. Internet cepet, stabil, dan dulu itu bisa dibilang ya relatif murah ya. Tapi semakin lama paket internet makin murah, wifi mulai masuk ke rumah-rumah. Yang dulu orang datang ke warnet buat download film, sekarang ya tinggal rebahan di rumah. Yang dulu datang buat update game, ya sekarang tinggal nyalain wifi. Pelan-pelan juga alasan orang datang ke warnet juga mulai berkurang ya. Dan di titik inilah warnet itu mulai menghadapi masalah besar. Biaya operasional mereka itu nggak ikut turun, malah relatif naik ya kan. Listrik tetap jalan, internet tetap harus bayar, komputer harus tetap di-upgrade. Sementara jumlah pelanggan itu makin turun. Dan ketika pemilik warnet mulai berpikir, ya udahlah ya, mungkin nanti bakal rame lagi. Nah, justru itu datang sesuatu yang membuat perubahan itu berjalan jauh lebih cepat. Namanya ya game mobile kompetitif. Kalau disuruh nyalain satu pihak ya sebenarnya nggak ada ya. Karena warnet nggak dibunuh oleh satu game, nggak dibunuh oleh satu aplikasi, dan juga oleh satu teknologi. Warnet kalah itu karena pure perubahan zaman sih. Lalu datang Mobile Legends lah, Free Fire, PUBG, dan game-game mobile lain yang banyak orang bilang tuh, nah ini sih pembunuh warnet. Padahal ya nggak sesederhana itu jawabannya. Game-game itu tuh bukan penyebab utamanya sih. Dan ketika banyak warnet yang masih berusaha bertahan, dan datang lagi satu pukulan yang jujur ya benar-benar sangat berat banget ya, yaitu pandemi COVID-19 sih. Selama berbulan-bulan banyak banget warnet yang harus tutup ya. Sementara itu biaya listrik, internet, sewa tempat, dan peralatan komputer ya harus tetap jalan. Akhirnya ya banyak yang nyerah ya. Makanya kalau kalian ngerasa setelah pandemi jumlah warnet berkurang drastis sih itu nggak salah ya. Tapi apakah berarti benar-benar mati? Ya belum tentu juga ya. Ternyata ya masih ada warnet yang justru berhasil bertahan. Jujur ya, kalau kalian hari ini jalan-jalan, mungkin memang ya agak susah ya nemuin warnet di setiap sudut jalan kayak dulu ya. Banyak yang udah tutup lah ya kan. Banyak juga yang berubah jadi usaha lain kayak ruko-ruko atau apa gitu. Dan jujur ya buat kita yang tumbuh di era itu, rasanya emang sedih sih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, warnet sebenarnya sih belum benar-benar mati ya. Mereka itu cuma berevolusi sih. Dulu orang datang ke warnet tuh karena nggak punya komputer. Tapi sekarang banyak orang justru datang ke warnet tuh karena komputernya. Karena ya komputer di warnet tuh jauh lebih gahar lah daripada komputer yang mereka punya di rumah. Zaman dulu ya warnet tuh jual akses internet sih. Tapi sekarang mereka tuh jual pengalaman. Warnet zaman sekarang itu ya mulai berubah jadi gaming cafe ya. Isinya pakai spek tinggi, kursinya lebih nyaman, ruangannya lebih bersih. Bahkan ya ada yang jadi tempat latihan tim e-sport. Karena buat game seperti CS2, Valorant, atau Dota 2, main bareng di satu ruangan itu tetap punya rasa yang nggak bisa diganti sih. Dan mungkin ya ini mungkin aja sih, itulah yang paling kita rindukan dari warnet ya. Bukan komputer yang canggih sih, dan juga bukan internet yang cepet, tapi ya suasananya, suara keyboard yang rame, temen yang sering teriak, mie instan tengah malam, sampai momen itu kita patungan receh buat nambah 1 jam lagi. Hal sekecil itu ya nggak pernah bisa di-download sih, dan juga nggak bisa diupdate, dan nggak bisa tergantikan oleh teknologi apapun sih. Jadi kembali ke pertanyaan awal, siapa sih yang bunuh warnet? Ya jawabannya sih nggak ada ya, karena warnet itu jujur bukan mati sih. Warnet itu masih hidup, mereka itu hanya berubah ngikutin zaman. Kalau kalian punya kenangan di warnet, coba deh tulis di kolom komentar. Game apa yang sering kalian main dulu? Point Blank, Lost Saga, Dota, atau Counter Strike? Atau jangan-jangan ya cuma numpang wifi doang? Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Peace out. Bye bye.